Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, selamat datang di Alia Story, podcast resmi anak MA yang akan jadi ruang cerita, inspirasi dan pengetahuan dari kita untuk dunia. Yaps, bareng aku Anton dan aku Hilda. Di episode perdana kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Kita akan membahas mengenai awal berdirinya MA Unggulan Amanatul Ummah 02. Dan pastinya kita nggak sendirian dong, karena udah hadir bersama kita Bapak Kepala MA Amanatul Ummah 02, yaitu Bapak Misdahunisya SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman di sana pasti ada yang penasaran kan, gimana awal perjalanannya Pak Misbah ini hingga sekarang menjadi Kepala MA Amanatul Ummah 02. Boleh nggak sih Pak, Bapak ceritain awal mula Bapak masuk Amanatul Ummah? Oke, jadi saya masuk ke keluarga besar Amanatul Ummah itu tahun 2013 pertengahan, saat itu bulan Juli saya baru wisuda S1, tapi kemudian ijazahnya sebenarnya belum dapat ijazahnya. Baru wisuda dan dapat kabar dari senior saya bahwa di Amanatul Ummah ada lowongan untuk guru kimia, sehingga saya melamar di sana. Kemudian mengikuti berbagai tes masuk sebagai guru Amanatul Ummah di Surabaya. Dan alhamdulillah akhirnya bisa diterima. Saya ditempatkan awal mula di lembaga SMA unggulan berbasis pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto saat itu. Nah, kalau dari Mojokerto pindah ke sini itu tahun berapa Pak? Saya dari Mojokerto tahun 2013, kemudian 5 tahun mengabdi di sana. 2018 setelah nikah pas langsung pindah ke sini. Jadi saya pindah ke sini salah satunya ya sebabnya karena nikah. Kemudian akhirnya dengan Pak Kiai diminta untuk membantu perkembangan di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah 02 ini tahun 2018. Ya. Itu kalau boleh tahu MA ini dibangunnya tahun berapa ya Pak? Kalau MA Amanatul Ummah 02 ini mulai berdiri sebenarnya tahun 2016. Tahun 2016 sudah berdiri, tapi kemudian memang kita masih belum memiliki gedung yang seperti ini. Ya, dulu 2016 masih merintis Amanatul Ummah di sini, MA Unggulan Amanatul Ummah 02 di sini, dan gedungnya pun dulu kelas kita masih satu kelas angkatan pertama itu masih menumpang di saudara kita, saudara tua yang sudah lahir duluan, ya sudah lahir terlebih dahulu, yaitu di MTS Sabilul Halim. Jadi kita dulu 2016 sudah berdiri, tapi kemudian masih menumpang istilahnya ya, masih ngontrak ya, kita masih bergabung satu gedung dengan MTS Sabilul Halim gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, kenapa sih MA ini berdirinya di Majalengka gitu? Kan sebelumnya tuh di Pacet, di Mojokerto. Iya. Oke. Jadi kenapa Pak Kiai mendirikan di sini ya, di Liumunding? Faktor yang pertama yang saya tahu, yang saya dengar dari Pak Kiai bahwa beliau, Pak Kiai kita, Pak Kiai Asep memang adalah putra daerah atau beliau asli dari Liumunding Majalengka ini. Jadi beliau kebetulan lahirnya di Pleret, Cirebon, tapi saat itu setelah itu pindah ke Liumunding. Jadi masa kecil beliau di sini di Liumunding sampai kemudian SMP. Dari SMP beliau pindah ke Sidoarjo, mondok di sana. Jadi ini adalah tanah kecil beliau, ya, tanah asal beliau, sehingga pasti ada ikatan batin Pak Kiai dengan Liumunding. Maka dari itu beliau mendirikan di Liumunding, ya.
Terus apa sih Pak latar belakang berdirinya MA Unggulan Amanatul Ummah 02? Ya. Pakai mendirikan Amanatul Ummah 02 ini sebenarnya untuk sebuah pengabdian beliau, bahwa Pakai sudah mendirikan Amanatul Ummah Surabaya, kemudian sudah mendirikan Amanatul Ummah di Pacet Mojokerto yang sudah ribuan santrinya, ya. Kemudian ada beberapa wali santri, ada beberapa masyarakat di Lui Munding yang akhirnya menanyakan ke Pak Kiai, kok jauh-jauh mendirikan di Surabaya, di Mojokerto, kok gak di Lui Munding saja Pak Kiai? Akhirnya dari pertanyaan itu kemudian Pak Kiai juga dalam hatinya, karena ada ikatan batin dengan Lui Munding tadi, akhirnya Pak Kiai mendirikan MA Unggulan Amanatul Ummah 02 di Lui Munding ini. Jadi bukan dalam rangka mengembangkan bisnis dan seterusnya. Jadi Pak Kiai mendirikan di sini dalam sebuah niat untuk pengabdian Pak Kiai untuk masyarakat Lui Munding agar memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, terutama di madrasah aliyah, yang kemudian nanti bisa lanjut ke perguruan tinggi. Jadi bukan cuma sekedar pendidikan, tapi juga pengabdian buat masyarakat ya Pak? Ya betul, itu poin utamanya Pak Kiai. Karena kalau hanya pendidikan saja, Pak Kiai bisa saja mendirikan pondok atau madrasah seperti Surabaya, seperti Pacet, dibuat berbayar jutaan rupiah, bisa saja sebenarnya. Tapi Pak Kiai kemudian tidak mengambil jalan yang itu. Pak Kiai mengambil jalan pengabdian, sehingga di sini Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah 02 ini dari awal berdiri sampai sekarang alhamdulillah masih gratis, tidak ada SPP bulanan, tidak ada uang pembangunan, ya, meskipun kita swasta. Padahal kalau di tempat lain swasta, sekolah swasta, pondok swasta, utamanya pasti ada sumbangan uang pendidikan, SPP bulanan, karena untuk memutar keberlanjutan, ya, dari sekolah itu sendiri. Karena tidak semua berasal dari bantuan pemerintah, beda dengan negeri, ya, swasta. Tapi kita swasta yang gratis, tapi yang berkualitas, gitu. Terus apa sih Pak visi dan misi yang menginspirasinya? Ya, untuk visi misi sebenarnya kita semuanya satu visi misi. Jadi semua Amanatul Ummah visi misinya yang buat adalah Pak Kiai. Ya, satu visi misi tapi untuk jangka yang panjang. Ya, satu visi misi tapi untuk jangka yang panjang. Karena visi misinya luar biasa. Ya, kalian mungkin sudah pernah dengar, ya. Sering kita sampaikan di setiap apel pagi, Pak Kiai kalau setiap pengajian juga menyampaikan bahwa visi Amanatul Ummah mewujudkan siswa-siswi yang unggul, utuh, berakhlakul karimah demi terwujudnya kesejahteraan, demi terwujudnya keadilan sosial, ya, untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin, untuk kejayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi itu sebuah visi yang tinggi, yang mulia. Bahkan saat Pak Kiai mendirikan di Pacet dulu menggunakan visi itu, ya, sedikit ditertawakan orang, ya, karena bangunannya baru satu, bangunannya masih kecil, santrinya baru puluhan, tapi visi misinya itu melangit gitu, visi misinya, ya. Sehingga tapi Pak Kiai tidak pernah putus asa, tetap semangat, dan akhirnya alhamdulillah sudah mulai terbukti bahwa visi misi itu bisa tercapai, gitu. Iya, betul. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Bapak, apa aja sih Pak tantangan yang pernah Bapak hadapi? Di sini apa di sana? Di sini. Di sini, oke. Ya, tentunya dalam setiap perjalanan kita pasti ada sebuah tantangan, ya. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap harapan, setiap tujuan pasti ada halangan. Ya, ada tantangan yang harus kita lewati, tapi jangan pernah putus asa karena tantangan itu akan membuat kita lebih kuat.
Kalau untuk di sini tantangannya kita dimulai dari mencari siswa baru, itu sebuah tantangan juga di sini ya. Di sini kita mencari siswa baru untuk diajak masuk ke madrasah aliyah. Itu sebenarnya sudah merupakan tantangan. Karena banyak yang masih beranggapan bahwa kalau di MA berarti ya hanya anak pondok, hanya ngaji, belajar agama dan seterusnya. Dan kita ini merubah mindset, merubah anggapan itu. Kita hadir di sini mencari siswa baru untuk masuk ke madrasah aliyah karena satu, pasti kita ingin mendidik ya, memberikan contoh teladan akhlakul karimah ya untuk siswa-siswi. Yang kedua, untuk membantu memudahkan anak-anak siswa-siswi kita melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi satu tadi itu ya, mencari siswa baru sendiri sudah tantangan. Untuk meyakinkan mereka masuk madrasah aliyah sebuah tantangan. Yang kedua, dalam perjalanannya pun sebuah tantangan. Bahwa kita masuk di zaman sekarang, ya zaman era semuanya serba digital, semua serba instan dan seterusnya. Bagaimana kita tetap bertahan dalam nilai-nilai, ya nilai-nilai luhur nenek moyang kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita terdahulu. Nah, menyeimbangkan itu agak susah itu. Dimana kita ini mungkin menjadi sedikit sekolah yang menunjukkan bahwa ketika pelajaran HP-nya dikumpulkan. Ya, kalau sekolah lain itu sekarang sudah bebas, pakai HP bebas. Kalau di sini kita masih dikumpulkan, tapi bukan berarti untuk membatasi ya, bahwa kalau memang dibutuhkan HP itu untuk belajar bisa dipakai dengan bimbingan guru. Ya, itu juga sebuah tantangan menyeimbangkan dari kultur-kultur atau nilai-nilai luhur dari kiai-kiai kita diseimbangkan atau disesuaikan dengan era zaman sekarang. Nah, itu kita harus selaras, tidak boleh terlalu kaku, tapi juga tidak boleh terlalu bebas, ya. Jadi seimbang, harus seimbang. Yang ketiga, tantangan ketika kita meluruskan siswa-siswi, ya, bahwa Pak Kiai sangat berkeinginan, Pak Kiai cita-citanya luar biasa. Salah satunya agar siswa-siswi di sini itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang dulunya masih sedikit persentase siswa-siswi daerah Lewi Munding untuk lanjut perguruan tinggi itu masih sedikit. Dengan kita di sini besar persentase itu, jadi akan semakin banyak siswa-siswi Lewi Munding dan sekitarnya yang bisa melanjutkan perguruan tinggi, dan itu butuh untuk meyakinkan siswa dan meyakinkan orang tua juga. Ya, itu yang luar biasa. Sehingga kita juga sering setelah siswanya sudah yakin, karena setiap hari dimotivasi, orang tuanya belum yakin. Jadi sering kita keliling ke rumah-rumah, mengunjungi wali santri, mengunjungi orang tua untuk meyakinkan itu bahwa nanti putra-putrinya mohon izin untuk ikutkan seleksi perguruan tinggi dengan beasiswa, kita jabarkan beasiswanya seperti ini dan itu. Ini untuk masa depan putra putri kita, bukan untuk masa sekarang, tapi untuk masa depan mereka 5 atau 10 tahun lagi. Sehingga itu juga sebuah tantangan. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit tantangan-tantangan itu sudah mulai bisa terlewati, ya, mulai bisa kita atasi dan seterusnya dengan bersama-sama dengan semua guru-guru yang ada di sini, dan kemudian siswa-siswi juga ikut bersinergi kerjasama untuk itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Berarti ya tantangannya. Iya. Oke Pak, mungkin ini pertanyaannya yang seru nih Pak. Ya. Banyak banget teman-teman dari kita nih bertanya, mengapa sih seragam khas kita itu berwarna kuning? Apakah dari dulunya Mojokerto, di Surabaya sampai di MA tuh jadi seragamnya itu berwarna kuning? Ya, oke.
Untuk makna dari sebuah warna seragam sebenarnya yang tahu secara pasti Pak Kiai ya. Karena memang yang menentukan ini Pak Kiai. Jadi Pak kita secara detail memang menentukan sistem dari Amanatul Mas. Warna seragam juga sudah ditentukan oleh Pak Kiai. Yang tahu persis secara pasti hanya beliau. Tapi kalau saya baca dari sudut pandang ilmu psikologi, warna kuning, warna jingga itu menunjukkan sebuah kehangatan, menunjukkan sebuah optimisme dan menunjukkan sebuah semangat. Ya, jadi melihat kalian pagi-pagi ke sekolah itu guru-guru seperti melihat matahari terbit. Jadi guru-guru melihat matahari terbit Amanatul ya untuk menjemput sebuah cita-cita, untuk menjemput sebuah masa depan yang lebih baik nanti. Gitu. Oh iya, ceriaan. Bisa. Boleh tahu apa sih Pak momen apa yang paling membanggakan dari perjalanan MA Amanatul Ummah 0? Oke. Momen yang paling membanggakan ini bagi saya pribadi dan insya Allah bagi guru-guru Amanatul Ummah juga sama. Momen yang paling membanggakan untuk kita adalah momen ketika kita melihat kalian sukses. Momen ketika kita melihat kalian bisa lulus dalam ujian, lulus dalam seleksi perguruan tinggi, lulus dalam beasiswa. Sampai kemudian sudah mulai beberapa alumni yang lulus sarjana. Mulai ada beberapa banyak alumni yang sudah mulai diterima pekerjaannya. Ya, mendapat pekerjaan yang baik, yang layak sesuai dengan ilmunya. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa untuk kita. Kita tidak butuh kalian mengirim paket, mengirim bunga, mengirim kue atau apa ya. Cukup kalian kirim kabar sukses kalian. Cukup kalian kirim kabar menggembirakan ya atas perjalanan hidup kalian, itu sudah kebanggaan yang luar biasa untuk kami, untuk guru-guru Amanatul Ummah. Itu. Iya. Betul. Ini Pak, apa harapan dan cita-cita untuk MA Amanatul Ummah 02 ke depan? Ya. Harapan dan cita-cita ini jelas sesuai kita mengikuti tujuan diperuntukkan Amanatul Ummah yang sudah ditetapkan oleh Pak Kiai. Ya, sudah ada di Dalil Najah juga ya yang setiap hari kita baca. Jadi Pak Kiai sudah ibaratnya sudah membuat blueprint untuk siswa-siswa Amanatul Ummah atau roadmap-nya itu sudah ada. Ya, kalian sudah dibekali dengan Dalil Najah. Dalil itu sebuah jalan, ya petunjuk Najah itu khususnya kan. Jadi petunjuk kehendaknya sudah diberikan oleh Pak Kiai, yang sudah dilakukan oleh Pak Kiai, ya. Jadi bukan kita melihat dari orang lain, tapi dari Pak Kiai kita sendiri sudah melakukan itu. Kemudian dibukukan Dalilun Najah, tinggal kita aplikasinya mengikuti. Ya, dalam juga itu dituliskan tujuan-tujuan diberitakan siswa-siswa Amanatul Ummah. Yang pertama menjadi ulama-ulama besar yang bisa menerangi bangsa Indonesia dan dunia. Yang kedua, siswa-siswi Amanatul Ummah diharapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin, ya pemimpin-pemimpin bangsanya, pemimpin-pemimpin Indonesia nantinya. 20 tahun lagi mungkin kalian sudah dalam usia yang matang untuk memimpin. Yang ketiga, siswa-siswi Amanatul Ummah diharapkan bisa menjadi konglomerat besar yang mempunyai kontribusi maksimal untuk kesejahteraan. Ya, jadi bukan kaya saja, tapi kaya yang dermawan ya, seperti bukunya Pak Kiai miliarder tapi dermawan. Jangan kaya sendiri saja. Ya, konglomerat besar tapi yang kemudian punya kontribusi maksimal untuk kesejahteraan. Yang terakhir menjadi profesional yang bertanggung jawab, yang kompeten dan bertanggung jawab. Jadi kalau menjadi guru harus guru yang kompeten dan bertanggung jawab. Menjadi
ya insinyur, menjadi arsitek, menjadi dokter dan seterusnya, ya harus kompeten, harus punya keilmuan dan bertanggung jawab kepada pekerjaannya, kepada profesinya itu. Itu 4 harapan ya untuk siswa-siswi MA Unggulan Amanatul Ummah 02. Amin. Amin amin ya Allah. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita pada hari ini. Banyak banget hal baru yang kita dapat pelajari. Oke, sama-sama. Semoga kita bisa menjaga terus semangat kita dan bangga menjadi bagian dari madrasah. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.